A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala riyadal jannati lisalikina tariqatal ahlil widadi wan nadhara wujuhul muttaqina mukhlisina min ibadi. Wassalatu wassalamu ala man kana istighfar wa adhkaru min awradi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul, bisa duduk bersama di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, yang senantiasa dimuliakan oleh yang maha mulia. Beliau adalah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya beliau di hari kiamat kelak nanti. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Fakir akan sedikit menyampaikan daripada anjuran makan yang halal yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang jelas bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Setelah kita membaca daripada ayatnya, maka kita akan sedikit menjelaskan daripada tafsiran daripada surah Al-Baqarah ayat 168. Yang mana di tafsirannya dijelaskan bahwa wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram. Terhindar daripada yang haram, baik dari segi zatnya, dari segi memperoleh, atau dari segi kita mendapatkannya. Selain daripada makanan halal, maka makanan tersebut ialah makanan yang baik, makanan yang sehat dan yang aman. Lalu makanan yang dimaksudkan daripada itu ialah makanan yang Allah ciptakan di bumi ini untuk seluruh manusia. Nah, jadi makanan di situ ialah makanan yang Allah ciptakan di bumi untuk seluruh manusia. Lalu di tafsirannya juga dijelaskan bahwa kita harus mewaspadai daripada langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan ini dikatakan, ada yang mengatakan bisikan-bisikan syaitan. Nah, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Setelah kita membahas daripada tafsirannya, maka kita akan membahas sedikit daripada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab daripada turunnya surah ini. Nah, di sana dijelaskan bahwa ayat ini turun sebagai peringatan. Pertama, dia sebagai peringatan dan sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengharamkan makanan yang jelas-jelas dihalalkan oleh Allah. Nah, berbeda kalau mereka mengharamkan makanan yang memang diharamkan oleh Islam, akan tetapi mereka mengharamkan makanan yang dihalalkan oleh syariat Islam. Nah, adapun ayat ini sebagai teguran kepada keempat qabilah, yang mana qabilah itu yang pertama Bani Saqif, Bani Amir bin Sa'sa'ah, dan Bani Khuza'ah dan Bani Mudli.
Nah, keempat kabilah ini mereka mengharamkan makanan yang dihalalkan oleh syariat. Adapun yang diharamkan mereka ialah mereka mengharamkan sebagian yang bernama unta bahiro, kedua unta saibah, dan yang ketiga unta wasilah. Nah, namun di sini ada perbedaan, ada yang mengatakan wasilah itu kambing, ada yang mengatakan itu unta. Yang jelas turun daripada surah ini ialah sebagai peringatan atau teguran kepada keempat kaum ini yang mana mereka mengharamkan makanan yang jelas-jelas itu hukumnya halal untuk dimakan. Berbeda kalau mereka mengharamkan makanan yang jelas-jelas juga diharamkan oleh syariat Islam. Sebagaimana kita bisa kita lihat di surah selanjutnya, yaitu di Al-Baqarah ayat 173, ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Nah, sesungguhnya diharamkan atasmu seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang sembelihan selain menyebut nama Allah. Nah, itu telah jelas bahwa di ayat tersebut itulah yang diharamkan oleh syariat Islam. Kalau seperti unta, kambing itu boleh untuk dimakan. Setelah kita membahas daripada tafsirannya tadi, kita juga sudah membahas asbabun nuzulnya, maka kita sedikit menyinggung daripada surah ini yang mana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata ya ayuhan nas. Nah, ini sebagai tambahan untuk para hadirin sekalian, perlu kita ketahui tatkala Allah Subhanahu wa taala itu memulai dengan ya ayuhan nas, berarti ayat tersebut untuk menyeru seluruh manusia. Nah, seluruh manusia, baik dia laki-laki, perempuan, ya, dia juga muslim maupun dia non muslim. Jadi ayat ini berlaku untuk seluruh manusia. Nah, di mana Allah memerintahkan untuk memakan yang halal dan yang baik. Berbeda kalau Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Nah, berarti ayat tersebut khusus untuk orang-orang yang beriman, ya. Bisa kita lihat contohnya seperti ayat puasa, ya, Allah memulai dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah memulai dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita tidak perlu heran, tidak perlu terkejut jikalau ada orang muslim yang mana mereka meninggalkan puasa atau mereka tidak berpuasa, ya, jadi karena Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti orang-orang yang beriman. Kalau dia beriman pasti dia akan berpuasa. Berbeda kalau Allah memulai dengan ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam, berarti seluruh manusia Allah suruh berpuasa, itu berbeda. Setelah kita itu tadi, maka yang terakhir yaitu kita membahas daripada hikmah di balik turunnya ayat ini. Nah, daripada ayat ini Allah menganjurkan kita untuk makanan yang halal dan yang baik, berarti ada hikmahnya. Hikmahnya yang pertama yaitu dari segi kesehatan. Nah, kenapa saya mengatakan dari segi kesehatan? Karena kehalalan itu memiliki dampak kesehatan. Jadi baik kita mendapatkannya lalu kita memperolehnya dengan baik, maka makanan tersebut akan menjadi halal dan baik juga. Berbeda kalau kita makanan itu kita ambil daripada yang haram lalu kita makan, maka makanan tersebut akan, ya, hukumnya akan menjadi haram, dan kita jangan sampai diri kita ini memakan daripada makanan yang haram. Lalu dalam hadis juga dijelaskan bahwa diceritakan summa dzakara rajula yutilus safar asy'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada seorang pemuda, seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan. Nah, yang mana rambutnya itu kusut dan berdebu, lalu seraya mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, ya Rabb, wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa uziya bil haram fa anna yustajabu lahu. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya juga haram, dan semuanya daripada barang yang haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengabulkan doanya? Jadi jikalau kita kepengen doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hindari daripada
makanan yang haram. Namun ada juga makanan yang halal tapi dia akan menjadi haram. Nah, misal jikalau kita misalnya di tetangga kita ada memiliki seekor ayam atau kambing, maka lalu kita ambil, lalu kita makan, maka itu hukumnya akan menjadi haram karena apa yang kita makan itu punya orang lain, sama saja kita seperti maling. Karena hak orang lain itu hukumnya akan menjadi haram karena kita mengambil punya orang lain. Masyarul hadirin rahimakumullah, setelah kita menjelaskan daripada ayat tersebut baik dari tafsirannya, asbabun nuzul dan hikmah, maka sebelum saya tutup saya persilakan untuk kepada para hadirin, para teman-temanku sekalian untuk bertanya mengenai daripada apa yang telah saya jelaskan tadi. Mengapa 4 kabilah ini bisa mengharamkan makanan yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh ya. Baiklah, kepada saudara Sepri, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini perlu kita ketahui mengapa mereka mengharamkan tadi yang ketiga tadi, yaitu unta saibah, unta wasilah dan unta bahiro itu. Nah, di sini di dalam tafsiran Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan hewan unta bahiro tadi, unta saibah dan unta wasilah. Jadi di tafsiran ini dijelaskan bahwa mereka mengharamkan itu karena temakan atau temakan bisikan-bisikan syaitan, sehingga mereka mengharamkan ketiga hewan tadi. Dan perlu kita ketahui bahwa unta bahiro itu, ya unta betina di sini tidak terlalu dijelaskan, yang jelas itu unta betina. Akan tapi kalau untuk unta saibah, nah saibah ini adalah unta yang mereka lepaskan begitu saja, mereka biarkan karena orang Arab jahiliyah dulu, nah mereka itu tatkala hendak melakukan sesuatu, baik itu perjalanan, baik itu juga mereka melakukan sesuatu, maka mereka bernazar. Nah, dengan mereka bernazar, tebusannya adalah unta tadi yang mereka sebut dengan unta saibah. Maka unta tersebut tidak boleh dimakan karena sebagai tebusan nazar mereka tadi. Yang terakhir ialah wasilah. Wasilah sini ada yang mengatakan unta, ada yang mengatakan kambing. Namun di sini dijelaskan adalah kambing betina yang melahirkan anak jantan, lalu anak-anak dari kambing itu dipersembahkan untuk berhala. Nah, gara-gara dipersembahkan untuk berhala tadi, maka kambing tadi bagi mereka untuk diharamkan untuk dimakan karena anak itu akan disembahkan untuk berhala. Jadi mereka memiliki alasan. Nah, alasan itu ya tadi karena bisikan-bisikan syaitan. Bisikan syaitan, maka mereka terayu, lalu mereka pun mengharamkan ketiga hewan yang jelas-jelas unta itu halal, kambing itu halal juga. Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sebelum kita tutup, kita akan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.